Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seleme Stefani dengan NIM 63030210051. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai Just in Time. Apa itu Just in Time? Just in Time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Istilah Just in Time sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu, yang dimana tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Tujuan dari Just in Time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produktivitas dan juga dapat mengurangi pemborosan dalam waktu penggunaan. Just in Time juga memiliki prinsip menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan atau dengan pembuatan bahan jadi harus sama dengan kiriman rencana pada produksi induk. Yang kedua, produksi yang didasarkan dalam cara lot atau memproduksi dengan jumlah kecil. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan dengan menurunkan biaya pada pemakaian. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi dengan memperbaiki jalannya produk dengan cara terus-menerus. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk orang-orang yang tanggap dengan menyempurnakan bahan produk yang berkualitas tinggi dan menghargai semua orang juga bekerja di perusahaan. Dan yang keenam, menghilangkan ketidakpastian atau jangan adanya pekerja yang tidak pasti. Asal dan sejarah Just in Time. Just in Time pertama kali ditemukan oleh Taichi Ohno yang pertama kalinya dikembangkan dan disempurnakan oleh Toyota Motor Manufacturing setelah Perang Dunia Kedua. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan keberlanjutan dan menjadi dasar lean manufacturing yang berkembang hingga saat ini. Teknik Just in Time juga mendapat ketenaran di seluruh dunia pada tahun 1970-an dan 1980 yang menyebar di Amerika Serikat. Manfaat Just in Time dapat mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang, mengurangi waktu setup atau penundaan jadwal produksi, mengurangi pemborosan barang dan barang cacat dengan cara mendeteksi kesalahan pada sumbernya, mengurangi lead time karena adanya ukuran lot yang kecil sehingga sel produksi memberikan feedback terhadap masalah kualitas, penggunaan mesin dan fasilitas yang lebih baik dengan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para pemasok, layout pabrik yang lebih baik, integrasi yang lebih baik antara fungsi-fungsi, dan pengendalian dalam proses. Faktor perusahaan menggunakan Just in Time. Yang pertama, faktor produksi. Faktor produksi ini berfokus dengan produksi barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam permintaan. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Membutuhkan sifat fleksibilitas dari setiap karyawan yang bekerja dan menyesuaikan apabila terjadi lonjakan atau pengurangan pada permintaan. Yang ketiga, otomasi. Berguna untuk efisiensi dalam persediaan secara waktu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Just in Time. Kelebihan dari Just in Time yang pertama yaitu tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya yang terkait sesuai biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja
sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Kekurangan just in time. Yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan keterlambatan semuanya terhadap produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi pula. Yang keempat, perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk yang jadi yang lebih. Contoh penerapan just in time pada PT Toyota. Toyota adalah perusahaan manufakturing Jepang yang telah menerapkan sistem produksi just in time ini sejak tahun 1950-an. Pada tahun 1938, Toyota ingin melakukan efisiensi komponen biaya produksi agar dapat mengurangi biaya produksinya. Tujuannya adalah agar Toyota dapat menghemat bahan baku, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keuntungannya. Konsep just in time ini adalah sebuah cara untuk mengurangi terjadinya kelebihan suatu sistem produksi dengan cara proses produksi dilakukan secara tepat waktu. Caranya adalah dengan hanya memproduksi mobil ketika ada orderan atau permintaan dari pelanggan saja melalui dealer mereka, sehingga hal ini bisa meningkatkan efisiensi pada komponen biaya produksi seperti bahan baku dan juga ongkos produksinya. Sekian penjelasan mengenai just in time dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.